Yes. Oke, shalom, shalom, shalom. Wow. Tetap semangat ya. Kasih senyum dulu dong sebelah-sebelahnya. Senyum yang paling gitu loh. Kalau ya, oke. Udah ada, oke. Sekali lagi, senyum dengan giginya yang benar-benar kelihatan. Kan kita keluarga, bener nggak? Iya, kalau keluarga kan nggak boleh malu-malu ya. Malah kadang malu-maluin, bener nggak? Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini bukan suatu kebetulan loh kita bisa kumpul di sini semua, ya enggak? Tadi kan saya tanya ini kenapa ya pada pakai baju merah-merah, terus pada senyum-senyum ceria-ceria, saya percaya bukan cuma karena dapat angpau ya, tapi kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita di tempat ini. So kita mau hidupi 3 habit ini. Apa aja habitnya? Pertama adalah honor the present. Katakan hormati hadirat Tuhan. Oke, firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dia akan hadir. So sama-sama kita harus menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Yang kedua, save the word. Bapak, Ibu, dan saudaraku, jangan lupa untuk mencatat pesan Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Tini Setiawan. Boleh kasih aplaus dong buat Pastor Tini. Ya pasti udah gak sabar ya. Makanya siapkan catatan. Kalau nggak ada kertas boleh minta ke sekretariat di belakang. Atau pakai tangan juga boleh, tapi nanti dipindahkan ya. Oke, yang ketiga ini loh, yang ketiga. Bangkit berdiri biar semangat. Oke, sama-sama. 3, 2, 1. Be excited. Yeah. Oke. Tetap posisi berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan tentang memuji dan menyembah Tuhan. Boleh ditayangkan ayatnya? Yes, ini ayatnya, Mazmur 63 ayat 4 dan 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup dan dengarkan, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi bukan tadi pakai perbuatan baik ya, tapi bibir kita sendiri memuji memuliakan Tuhan. Ayat 5, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu ya. Oke, setuju ya? Jadi pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, gunakanlah bahasa, gunakanlah kata-kata, apakah dengan suara, apakah dengan gerakan tangan, apakah dengan isyarat Tuhan I love you. Siap ya? Kalau begitu sama-sama kita akan berdoa sebelum ibadah kita. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami telah lewati dengan kasih dan karunia-Mu. Penyertaan-Mu tidak pernah lepas daripada kami Tuhan. Kami berada di sini adalah bukti daripada kasih-Mu Bapa. Untuk itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menggunakan kata-kata, gerakan, bahasa tubuh kami. Kami mau memuji-Mu dengan apa yang ada pada kami. Bapa, terima kasih, kami berdoa untuk setiap fasilitas dan setiap pelayan-Mu, volunteer yang melayani hari ini. Biar Engkau berikan urapan-Mu yang luar biasa. Juga untuk Pastor Tini yang menyampaikan pesan-Mu. Urapi beliau Bapa, taruh perkataan-Mu dalam hatinya. Kami siap Bapa untuk beribadah kepadamu dengan hati penuh sukacita dan di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan dengan keras, amin. Selamat beribadah. Yes, luar
luar biasa. Shalom CDC. Pagi hari kita percaya Allah kita ada di tengah-tengah kita, amin. Dan kita mau memuji Tuhan seperti yang dikatakan tadi dengan bibir kita, dengan bahasa tubuh kita. Ya tidak peduli saudara-saudara di F atau di C atau di G. Tapi kita mau nyanyi memuji Tuhan senada dengan surga, amin. Bersama-sama kita memuji Tuhan, amin. Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes, Rohmu membebaskan. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, memuji nama-Mu, serta bersuka bersama dengan surga. Amin. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu mengalir. Yes. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu
Luar biasa sekali ya. Tuhan memberikan kita sukacita. Tuhan memberikan kita pemulihan. Tuhan memberikan kepada kita kelepasan ya. Tuhan itu begitu baik. Tiada Tuhan yang seperti Tuhan di bumi ini. Dia Allah kita yang baik. Mari kita sebutkan Tuhan kau Allah yang baik. Mari kita katakan Tuhan kau Allah yang baik. Kau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini ada kasih setiamu. Ada kebaikan-Mu Tuhan. Ada pertolongan-Mu, ada perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami, seluruh kehidupan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yes. Amin. Kita terus menyembah Tuhan. Enggak ada Tuhan di bumi ini seperti Engkau Tuhan. Yes. Di bumi dan di surga disembah, hanya Kau Tuhan. Amin. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tangan-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Yes. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu
kerinduan hati kami Tuhan. Kami sama seperti Engkau. Amin. Melihat seperti apa yang Kau lihat. Semua rencanamu, ku tahu semua baik bersamamu. Biar hati kami, Biar hatiku seperti hatimu, biar mata kami, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu, ku tahu semua baik bersamamu. katakan semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik Tuhan, semua baik, yes Lord. Semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. Semua baik, semua baik, semua baik bersamamu. How great you are. Sembah Dia, Allah yang baik. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are, Lord Jesus. How great you are, yes Lord. Oh Jesus. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Tinggikan Dia. How great you are, Lord. How great you are, yes. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name.
Rabaya Sharaya. Oh, Rabagaria Raya Se. Oh, Rabaya Sharaya. Shekara Bakara Labaya Shekere. Shekere Bikara Labara Labaya Shekara Labaya Shekere Bikire Bara Labaya Shekere Bikara Labaya Sharaba Serera Laba Sekere. How great you are. Oh, how great you are. Yes, Lord. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. Tinggikan dia, katakan, how great you are. How great you are. Oh, how great you are. How wonderful, how beautiful your name. How great you are. Oh, how great you are. How glorious, how powerful your name. How glorious, how powerful your name, Jesus. How glorious, how powerful your name, Jesus. How glorious, how powerful your name. Yes, Lord. Kemuliaan untuk Tuhan. Kita bersorak-sorai karena Dia Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah yang besar. Thank you Lord, thank you. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Bila kami ada, itu semua adalah anugerah-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu menemani kami di segala situasi, di setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang ajaib. Thank you Lord Jesus. Biarlah pada pagi hari ini bahwa kami duduk tenang di hadirat-Mu. Berikan kami telinga dan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan untuk kami siap ditabur, dan biar firman-Mu bertumbuh, memiliki dasar yang kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang hadir di ruangan ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami perintahkan kuasa-kuasa jahat yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan keluar dari tempat ini. Dan tempat ini dipagari dengan pagar Allah. Malaikat Tuhan berjaga-jaga di setiap sudut ruangan ini. Dan tidak ada satupun pihak yang mencuri kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kasih salam dulu kiri kanan. Kasih salam dulu. Tos boleh. Kasih salam dulu. Ya, silakan duduk. Meskipun hari ini masih dalam suasana Imlek, tapi Bapak Ibu masih mau meluangkan waktu untuk ibadah. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi saya ucapkan ya, Happy Chinese New Year buat kita semua yang pasti kalau namanya
tahun baru, pasti harus besok punya semangat baru, harapan baru, semua serba baru tiap hari. Amin. Oke, tema yang ingin saya bagikan hari ini adalah the power of God in worship. Jadi kalau kita mau jadi penyembah Tuhan, tema terakhir yang bulan lalu saya sampaikan adalah I am a worshiper of God. Betul? Sekali lagi ucapkan I am a worshiper of God. Silakan. Nah, kalau kita penyembah Allah, nggak nyembah yang lain, karena manusia tuh pada dasarnya suka nyembah ya. Kalau nggak nyembah Allah berarti nyembah yang lain, jadi itu namanya berhala. Karena Allah nggak mau di nomor 2-in, nomor 3-in. Nah, kalau kita mau menyembah, jadi penyembah Allah, tentunya nggak rugi. Kenapa? Karena Allah kita keren banget. Jadi namanya penyembah Allah itu ternyata hari ini saya akan kupas bahwa di dalam penyembahan itu ada kuasa Allah yang bekerja. Amin. Karena kuasa Allah bekerja lewat penyembahan. Kita ingat sekali lagi saya mau bahas karena ini semua serentetan khotbah yang sambung menyambung untuk membentuk kita memahami lebih jelas lagi sebagai penyembah Allah. Amin. Ingat, yuk slide berikutnya kita lihat apa esensi dari menyembah Tuhan. Sudah saya bahas, sudah Pastor Mario bahas, tapi saya mau bawa lagi reminder, ini gak boleh lepas dari mindset kita. Esensi dari menyembah Tuhan itu ingetin 4 hal ini, 4 urutannya. Mengenal Tuhan, kalau belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Cari tahu siapa Tuhan lewat firman-Nya. Mendekat kepada Tuhan, punya relationship sama Tuhan. Lalu berjumpa dengan Tuhan, ya lewat doa. Tadi kata Pastor Natali, namanya ngobrol kan 2 arah ya, nggak 1 arah ya. Kalau 2 arah yang namanya ngobrol itu saut-sautan. Kalau 1 arah tuh ngomongnya sama tembok, ya kan? Nggak ada yang mau yang ngomong sama tembok ya. Ngomongnya sama Tuhan. Kalau untuk mau mengenal Tuhan, kayak orang pacaran, kalau mau saling kenal, ngobrol nggak? Malahan ngobrolnya baru 1 jam terasa 5 menit. Kalau orang pacaran gitu ya. Nah, tapi sama dengan Tuhan juga asik ngobrol dan mengalami hubungan itu, menikmati hubungan tersebut. Ini esensi dari penyembahan. Ada quote bagus yang ingin saya bagikan. Nah, quote bagusnya lihat next slide. Bahwa kunci untuk mengalami Tuhan adalah saya harus makin kecil dan Yesus semakin besar dalam diri saya. Amin. Bilang, katakan kiri kanan, saya makin kecil, Yesus makin besar dalam diri saya. Jadi yang besar jangan sayanya. Kalau sayanya masih besar, Yesusnya ketindes nanti. Yesusnya pecret di pojokan, nggak dianggap sama kita. Di dalam hati kita nggak ada ruang buat Yesus nanti. Jadi berarti apa maksud dari quote ini? Karena ini adalah ayatnya juga ada, cuma saya nggak mau bagi karena waktu ya. Jadi saya mau makin kecil, Yesus makin besar itu artinya adalah kita harus melepaskan ego kita, kedagingan kita, keinginan kita, kemalasan kita yang membuat kita semakin sibuk-sibuk dan menjauh dari Tuhan karena nggak punya waktu. Nah itu namanya diri kita yang semakin besar. Jadi balik lagi, jangan hanya menyanyikan lagu penyembahan, tapi hidupi penyembahan. Kalau cuma nyanyi kan insidental ya. Nah tapi kalau hidupi penyembahan, di mana saja, kapan saja mulut kita nggak ada yang bungkam, betul nggak? Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah jadi perubahan dan pertumbuhan hidup kita setiap hari semakin serupa Kristus seperti khotbah saya yang terakhir. Karena kita sering menyembah Tuhan, kita sering dekat sama Tuhan, kita sering bareng sama Tuhan. Makin hari kita semakin serupa dengan Kristus, betul nggak? Seperti orang yang menikah berpuluh-puluh tahun. Makanya ada pepatah atau kata manusia kebanyakan, wah mukanya mirip ya, namanya jodoh ya. Karena apa? Karena tiap hari barengan. Kalau tiap hari barengan, nah bayangin kalau kita tiap hari bersama Yesus. Apa enggak kita lama-lama menjadi serupa dengan Yesus? Amin. Katakan, saya serupa dengan Yesus enggak? Tanya sama kiri kanannya. Jawabnya dalam hati ya. Jawabnya dalam hati, kalau dijawab nanti malu. Saya serupa dengan Yesus enggak? Kalau belum serupa, semangat terus, nanti lama-lama serupa. Jadi artinya itulah kita harus serupa dengan Yesus karena kita berhubungan dekat dengan Yesus. Jadi selama hidupnya Yesus pun juga sebagai manusia bikin banyak mujizat. Hari ini kita mau belajar apa sih mujizat di dalam dari penyembahan kepada
Tuhan. Kita lihat ayatnya ini di sini tadi 1 Korintus 4 ayat 20. Yuk sebutkan, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kerajaan Allah bukan hanya kata-kata saja, melainkan hidup dengan kuasa Allah. Jadi arti ini versi FAYH ini adalah firman Allah yang hidup. Jadi kalau ayat ada beberapa teknik penulisan, ada yang bahasa Indonesia sehari-hari, ada yang TB, ada yang macam-macam. Ini versi FAYH itu firman Allah yang hidup. Jadi ternyata di sini disebutkan kerajaan Allah bukan cuma kata-kata atau apa dalam bentuk huruf-huruf yang kita baca ya atau kita ucapkan, tetapi hidup dengan kuasa Allah. Itu namanya orang yang dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan, juga punya kuasa. Jadi sebelum kita percaya Yesus, kita hidup di luar kerajaan Allah. Karena belum mengundang Tuhan Yesus. Pada saat kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, automatically kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya kuasa ini bukan nanti kalau kita udah di surga, enggak. Sekarang nih di bumi kita punya dua status. Secara jasmani kita memang WNI. Tetapi secara rohani kita adalah warga negara kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan di dalam kerajaan Allah enggak cuma sekedar kata-kata, tapi ada kuasa. Karena itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, nggak mungkin tidak pernah mengalami mujizat. Amin. Jadi berarti kalau mulai hari ini coba review hidup kita masing-masing. Kalau kita belum pernah ngalamin mujizat, tapi babak belur terpuruk terus, ditipu orang lagi, mau usaha apa bangkrut lagi. Pertanyaannya, jangan-jangan kita belum ada di dalam kerajaan Allah. Bukan nakut-nakutin sih, emang setan yang jahat. Jadi setan itu sering mencuri berkat Tuhan. Di sini saya mau ngasih tahu, kalau kita berada di kerajaan Allah, hidup kita penuh dengan kuasa, dan kuasanya dari mana? Dari Tuhan, bukan kita berguru sama orang pintar, enggak. Tuhan akan mencurahkan kuasa kepada kita, sama dengan Tuhan Yesus juga melakukan mujizat selama hidupnya sebagai manusia. Amin. Selama dia di dunia melayani 3,5 tahun, mujizat demi mujizat terjadi. Dan Tuhan katakan kita pun akan melakukannya bahkan lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Ada ayatnya. Tetapi kita nggak kupas di situ. Cuman saya mau kasih tahu, ingat ya ada kuasa di dalam penyembahan. Saya kasih contoh pertama adalah Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda. Raja Yehuda yang akan diserang oleh 3 bangsa yang bersatu, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Maaf, bentar. Bangsa Yehuda dipimpin oleh Yosafat diserang oleh 3 bangsa. Secara jumlah atau nominal tentara, udah matematik lah, pakai hitungan matematik, udah gak bakalan menang. Gak bakalan menang. Jadi udah pasti kalah. Jumlahnya jauh lebih besar yang menyerang karena 3 bangsa bersatu. Apa yang dilakukan Yosafat? Kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 18. Silakan Bapak Ibu baca yang kuat. Yuk. 1, 2, 3. Lalu menutuplah Yosafat dengan mukanya ke tanah, dan sujud. Yosafat adalah seorang raja yang bijak. Pada saat dia kejepit juga, gak dalam keadaan baik, secara matematik dia tahu dia pasti kalah. Yang dia lakukan nomor 1 ini, sujud menyembah kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan, karena itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, betul nggak? Tinggal menyembah Tuhan pakai mulut dengan sikap tubuh yang betul-betul mencari Allah. Nah, jadi itu yang dilakukan Yosafat. Lalu apa berikutnya? Kita lihat, baca 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 22. Saya akan bacakan 21, Bapak Ibu yang ke-22. Baca baik-baik ayat ini, contoh dari kehidupan Yosafat. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan baca yang ayat 22. 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah pengaruh terhadap Bani Amon dan orang
Keren nggak ayatnya ini, baca pelan-pelan tadi, keren nggak? Yang dilakukan Yosafat, strategi perangnya udah pakai matematik, pakai strategi apapun, pakai logika, udah pasti kalah. Anggap aja 3-1 jumlah pasukannya, mana bisa menang. Tetapi karena dia mencari Allah, dan pada saat maju perang itu yang luar biasa. Kalau saya nyimak ayat ini, kalau kita lihat perang, kan pasukan tempur yang baris depan itu pasukan khusus, betul nggak? Pasukan khusus yang dipersiapkan dengan keterampilan canggih, karena dia adalah apa istilahnya, tentara yang punya skill paling tinggi, kemampuan menembak paling jitu ada di baris depan, yang kurang-kurang ada di belakang. Otomatis itu strategi perang. Tetapi strateginya Yosafat menghadapi 3 kerajaan di depannya, dia taruh di depan adalah bukan tentara bersenjata, tetapi pasukan, bukan pasukan ya namanya ya, kor pujian dan penyembahan di depan. Gak bawa senjata sama sekali. Nggak bawa senjata sama sekali, dia taruh di baris depan adalah orang-orang atau umat atau suku yang kerjaannya memuji dan menyembah Tuhan di depan. Baru di layer 2 berikutnya adalah tentara yang beneran tentara yang bawa senjata. Kira-kira masuk akal nggak perang kayak gitu? Cuman dilakukan oleh Yosafat di sepanjang Alkitab. Saya lagi mikir ini benar-benar orang nekat, tapi tidak nekat, orang beriman namanya. Kan iman menekat beti ya. Orang beriman. Pada saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan oleh sebaris orang suku Yahudi yang ada di situ, itu 3 bangsa yang nyerang dia, tiba-tiba saling berantem, saling membunuh, saling ancur-ancuran sampai mati semua. Makanya baca kisah Yosafat dengan teliti nanti di rumah untuk diskusi di sel. Jadi pada saat mereka kalap, bukannya menyerang bangsa Yehuda, tetapi mereka saling membunuh dan akhirnya habis semua. Sehingga tentara di baris 2 gak ngapa-ngapain, gak nembak orang, gak bunuh orang. Tahu-tahu masuk ke daerah musuh, maju, mati semua, tinggal jarah. Dapat hal-hal yang berharga barang musuhnya. Enak banget ya perang begitu ya. Makanya ada ayat yang mengatakan Tuhan berperang di depan kita itu, amin. Jadi kalau lagi jutek, lagi stres, ingat kisah Yosafat, ingat janji-janji Tuhan. Udah muji nyembah Tuhan aja, jangan malah lari taruh cari pertolongan manusia. Itu hal-hal yang merugikan banget. Nah, itu satu bukti bahwa Tuhan mampu mengubah segala situasi menjadi baik pada saat dia dipuji dan disembah. Karena Allah itu suka dipuji dan disembah. Bukankah kita harus menyembah Tuhan? Memang Tuhan bilang. Nah, kalau kita tahu Allah suka dipuji, berapa susahnya kita muji dan menyembah Tuhan karena kita cinta Dia. Enggak susah kan yang disuruh Tuhan, dan Tuhan yang membereskan semuanya. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Saya mau ingin kesaksian satu sederhana, tetapi ini seumur hidup saya ingat. Saya juga pernah stres. Siapa yang hidup nggak pernah stres? Ada yang hidup nggak pernah stres? Angkat tangan coba. Kayaknya nggak ada ya, namanya orang hidup semua punya stres ya. Saya juga pernah stres. Saking stresnya kadang-kadang kalau stresnya lumayan berat, saya nafsu makan hilang, nggak kepengen ngomong, nggak pengen ketemu orang. Udah komplit tuh tanda-tanda stresnya. Itu kalau ada orang ngeluh sama saya, itu tanda stres. Dipikir ini, jangan lama-lama nanti ngurung diri di kamar, nggak makan, tahu-tahu ngomongnya ngaco. Jangan sampai nanti ke psikiater. Nah, saya mau jangan pergi ke dokter ahli jiwa. Itu udah gangguan mental health. Tapi saya mau kasih tahu, nggak ada orang yang nggak stres di dunia ini termasuk saya. Nah, waktu itu ada kejadian yang membuat saya stres, udah lama sih. Tapi saya nggak mau cerita stresnya, tapi bagaimana apa yang saya rasa. Saya malas ngomong, saya kayak robot, nggak mau makan, diem aja, nggak mau kerja, nggak mau ngapain. Pengen diem aja ngejogrok kayak patung. Suami saya panik kan, makan mah, diem aja kayak ngomong sama patung dia. Lama-lama dia tahu kan, saya suka doyanan langganan. Kami punya langganan kue tio sirem Pontianak di Sunter. Nah, langganan kami berdua itu dekat rumah adik saya, Terus suami saya kan cari akal 7 keliling karena istrinya nggak mau makan. Dia tarik saya, yuk kita jalan-jalan. Saya kayak robot aja ngikut, ditarik masuk mobil. Terus begitu di mobil dibawalah kami ke Sunter, itu sore-sore diajak makan lah kue tio sirempek sesuai dengan biasa langganan kami. Saya diem aja duduk, pengennya nangis
nangis bro, nggak ada selera makan. Kalau namanya makan kesukaan seleranya bangkit ya. Ini nggak kepengen, pengennya nangis bro, pengennya aduh suntuk banget. Terus suami saya berusaha menghibur, udah saya cuekin dia diam, tapi pesanan belum datang. Kita duduk di situ, tiba-tiba ada satu anak muda, saya nggak tahu namanya, nggak kenal, saya nggak pernah lupa. Anak muda itu duduk di meja nggak jauh dari meja kami makan, sama dia juga pesen makanan. Tetapi saya lihat dia rupanya baru bubar gereja, dia bawa Alkitab. Saya tahunya dia baru, saya tebak, kayaknya deket sini ada gereja kali ya, dia duduk di situ. Dengan selesai pesen makanan, dia asik nyanyi. Orang kalau lagi sukacita kan otomatis refleks mulutnya nyanyi ya. Nah, dia nggak peduli meskipun nggak teriak-teriak, tapi kuping saya dengar karena nggak jauh dari meja pesen makanan saya belum datang. Tahu nggak yang dia nyanyiin? Seumur hidup saya nggak pernah lupa, dan itu pertama kali dalam hidup saya dengar dia nyanyi gini, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dia ulang berkali-kali, tahu nggak? Kenal enggak? Tahu enggak? Lagu itu rupanya baru rilis pertama, di saat saya dengar itu saya belum pernah dengar sebelum. Itu tuh kayak ngalir, ada power yang masuk ke dalam hati saya dan pikiran. Saya ngerasa kuat, saya ngerasa sejuk, nafsu makan saya keluar. Saya bilang, itu lagu keren banget, itu lagu amin, amin. Saya nggak kenal dia padahal, amin, amin. Saya langsung makan dengan lahap itu kue itu. Suami saya bingung, kamu lagi kesabet apa? Terus saya begitu masuk mobil, saya cek HP saya, lagunya di mana. Saya nyanyi tiap hari lagu itu, saya ngapalin, saya nyanyi. Cuma dengerin orang nyanyi loh. Cuma itu bisa mengubah mindset dan hati saya. Tahu sejak kejadian itu masalah saya selesai. Dan saya kembali lagi pulih, hati saya kembali damai. Saya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sampai hari ini saya nggak tahu tuh anak siapa yang nyanyi lagu itu. Itu satu bukti yang bekerja kuasa Tuhan turun nggak saat mulut kita meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dengerin, banyak gak orang yang bertobat gara-gara dengerin lagu rohani? Makanya jangan, suara fals nggak penting kali ya, yang penting nyanyi aja. Saya mau kasih tahu, balik lagi quote bagus berikutnya. Ada quote, penyembahan menggerakkan kuasa Tuhan. Nah, jadi berarti kalau namanya penyembahan menggerakkan kuasa Tuhan, berarti makanya ada the power of God in worship. Jadi jangan nganggep remeh, Tuhan gak cari penyanyi, gak semua punya talenta suara bagus, betul? Tetapi satu hal yang Tuhan cari, orang yang mau nyembah Dia. Kalau mau nyembah Dia ya lakukan dengan suara yang pas-pasan juga nggak apa-apa. Ini contoh yang kedua yang sederhana adalah kisah Paulus. Kisah Paulus ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 dan 24. Saya baca 23, Bapak Ibu yang 24 ya, mulai dari sini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Silakan ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Perhatikan, saya udah sempat bahas di khotbah yang lalu, tapi ini lebih detail supaya saya kasih tahu bukti ya. Jadi Paulus dan Silas udah di dalam penjara yang posisinya paling susah kabur, yaitu di tengah. Ditambah lagi udah di dalam penjara kok ya pakai kakinya dipasung. Saya bingung, emang penjaranya nggak dikunci kok kakinya dipasung? Berarti kan double penguatan secara logika, nggak mungkin lari. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di ayat 25-26 saya bacakan. Bapak Ibu baca yang 25 dulu yang lebih pendek, silahkan. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan nyanyian pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan waktu Paulus dan Silas nyanyi, itu penjara besar, kamar penjaranya banyak, napinya banyak,
Tapi dia kenceng gak nyanyinya sampai di ayat 25 mengatakan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jangan pernah malu dan takut pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Suara kita didengar orang. Saya bisa bayangin kalau anak muda yang duduk di sebelah meja waktu saya pesen kue tio siram, dia bisik-bisik atau cuman komat kamit, saya gak denger dia nyanyi apa. Tapi ternyata pada saat saya dengar kuping saya, meskipun dia nggak keras-keras, tetapi memang Tuhan kirim dia untuk duduk dekat saya kali ya. Karena lagu itu akan dipakai untuk memulihkan hati saya. Nah itu kerennya mulut kita pada saat punya kuasa, saat menyembah Tuhan. Sama dengan Paulus dan Silas, seluruh napi mendengar, yang nggak dengar malah cuma sipir penjara, karena sipir penjaranya tidur. Kita lihat ya, setelah mujizat terjadi semua pintu terbuka. Kita lihat berikutnya adalah di ayat 27 dan 28. Saya bacakan ayat 27 Bapak Ibu yang 28. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Silakan ayat 28. Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Perhatikan, saya mau tanya, kalau napi penjahat besar, ini kan penjara, isinya pasti semua penjahat. Mulai dari yang kelas teri sampai kelas kakap. Tapi cuman Paulus dan Silas yang dipenjara gara-gara menceritakan nama Yesus. Kalau pintu penjara terbuka, otaknya napi nomor satu apa? Kabur, lari. Tapi itu bingungnya, semua anteng manis di sebelahnya Paulus dan Silas. Kebuka pintunya ngumpul kayak KKR, altar call gitu. Semuanya deketin Paulus dan Silas. Saya lagi mikir itu napi kenapa jadi tenang banget ya? Kenapa jadi halus ya, gak kepengen kabur ya? Padahal bisa kabur gak? Karena pada saat Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, mereka semua napi mendengar dan lawatan Tuhan terjadi di seluruh napi. Amin. Sehingga napi itu mau penjahat kayak apa, tapi dia merasa tenang. Dia merasakan bahwa Paulus Silas ada di dalam hadirat Allah. Dan yang baru bangun yang satu-satunya gak dengar cuman sipir penjara malahan. Dan dia kaget karena gempa. Dia bangun begitu ngelihat semuanya udah terbuka. Dia pikir kabur karena otaknya dia juga penjahat, kalau pintu terbuka kabur. Sampai Paulus berseru dan bilang, "Tenang, kami ada di sini, anak-anak manis kami menunggu Bapak kok." Kurang ajar ya sebenarnya, tapi itu keren banget, penjara ini keren banget. KKR bukan cuma KKR membuat orang bertobat dan kenal Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Karena dilarang bunuh diri oleh Paulus si sipir penjara. Kita lihat sipir penjara itu terkaget-kaget, terbengong-bengong melihat penjara semua, napinya aman, napinya ada di situ, yang itu udah amazing buat sipir. Lalu si sipir itu melakukan take action. Lihat di ayat 32 dan 33. Silakan baca 32, saya 33. 1, 2, 3. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi tidak hanya membuat orang berubah. Quote yang bagus berikutnya, lihat. Penyembahan menghasilkan penuaian jiwa-jiwa. Katakan kiri kanannya, penyembahan. Amin. Jadi jangan malas nyembah, kenapa? Ya kan? Karena penyembahan menghasilkan, itu buktinya Paulus dan Silas. Napi semua jadi kalem-kalem, baik-baik, bukan jadi penjahat yang mau kabur. Termasuk sipir penjaranya dengan seisi rumahnya dibaptis. Saya mau kasih tahu sekarang hanya 3 kunci sederhana. 3 kunci sederhana bagaimana kuasa Tuhan terjadi saat saya menyembah. Pada mau mengalami kuasa Tuhan enggak? Jadi perhatikan, kunci pertama adalah inginilah Tuhan lebih dari segalanya. Ada di Mazmur 27 ayat 4, saya akan bacakan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
Jadi kalau nyembah Tuhan itu bukan karena kepaksa, bukan karena hari mesbah doa, tetapi karena begitu melek matanya bangun tidur, kangen banget sama Tuhan, pengen nyembah, udah langsung mulutnya bercelotehan menyembah Tuhan. Tapi kalau kita udah sibuk mikirin ini itu pekerjaan sederhana, semuanya menyembah Tuhan ini akan terlewat, tidak dilakukan kita sepanjang hari ini. Nah, jadi bangun tidur terus itu menjadi sebuah kebiasaan menghidupi penyembahan. Amin. Tapi setelah itu mau menyembah Tuhan sambil masak juga gak apa-apa. Menyembah Tuhan sambil nyetir, sambil ngantar anak sekolah juga gak apa-apa. Menyembah Tuhan seperti tadi sambil nunggu pesanan makanan di restoran datang, bikin orang terobati lukanya, stresnya teratasi. Apa dia tahu? Saya gak lapor sama dia karena kita gak kenal. Tapi yang saya tahu suatu hari dia akan dikasih tahu Tuhan apa mujizat yang dialami orang-orang di sekitarnya saat kita menyembah Tuhan. Amin. Tuhan yang akan merekam semuanya. Berikutnya nomor 2. Janganlah pernah datang dengan tangan kosong ketika menyembah Tuhan. Nah, mulai muncul pertanyaan. Gak boleh makan tangan kosong, lalu bawa apa ya Tuhan menyembah Tuhan? Kita lihat Mazmur 96 ayat 8. Perintah ini untuk kita ya. Saya akan bacakan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi Tuhan sudah mengatakan untuk membawa persembahan masuk pelatarannya pada saat menghadap Tuhan menyembah. Jangan pakai tangan kosong. Lalu pakai apa? Jawabannya ada di sini. Ibrani 11 ayat 6. Ayo silakan dibaca. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi persembahannya itu yang kita bawa adalah iman kita. Rasa percaya sepenuhnya dia adalah Allah yang saya tinggikan. Dia adalah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya penguasa tunggal hidupku. Aku percaya hidupku ada di tangan-Mu. Aku tidak mau minta tolong yang lain karena Engkau lah satu-satunya jawaban dalam hidupku. Tuhan itu kalau lihat iman kita segitu, Tuhan seneng gak? Seneng gak kalau dia lihat iman kita besar? Iman kita sepenuhnya berharap pada Tuhan. Tuhan ingin kita ngangkat tangan, dia akan turun tangan. Betul enggak? Ingat wanita yang perdarahan 12 tahun kisahnya, saya enggak bahas tapi contoh yang tiba-tiba Tuhan ingetin. Dia dekat ke Tuhan dengan iman yang luar biasa. Apa Tuhan tahu dia lagi ngerangkak nerobos kerumunan orang dari belakang? Tuhan nggak tahu. Tuhan waktu itu sebagai manusia dia nggak tahu. Tapi begitu tangannya menjamah jubahnya, ada kuasa yang kesedot keluar. Betul? Ada kuasa yang kesedot keluar. Dan saat itu Tuhan tahu siapa ya yang megang saya. Nah, jadi berarti yang penting di sini adalah iman kita kepada Tuhan sepenuhnya 100% tanpa dikurangi, tanpa pakai jalan solusi alternatif. Kalau kita sekarang kan doa mah doa Bu kalau saya nanya. Tapi saya tetap mau nanya ke orang pinter, boleh nggak? Tuhan paling marah kalau begitu. Atau kita mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan manusia, Tuhan paling nggak mau. Tuhan akan kirim orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi bukan kita yang bergerak untuk minta pertolongan manusia. Tuhan yang akan menggerakkan manusia. Amin. Nah, jadi bawalah iman kita sebagai persembahan di tangan kita untuk menghadap penyembah kepada Tuhan. Tuhan sangat sukacita. Dan terakhir, hidupilah kekudusan. Itu 3 poin di mana kita akan menurunkan kuasa Tuhan akan turun atas kita saat kita menyembah. Ayatnya dari Ibrani 12 ayat 14 saya akan bacakan. Bapak Ibu di Mazmur 68 ayat 36. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Silakan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Nah, dari sini kita bisa melihat Allah kita kudus. Dia berada di tempat kudus.
Kita mau menyembah Dia, kita nggak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Kita nggak boleh kompromi dengan standar dunia. Kita harus berusaha hidup kudus dengan tidak tertarik dengan daya tarik dunia. Apa yang kita salibkan? Ya hawa nafsu kedagingan kita, keinginan daging, karakter buruk kita. Tuhan nggak mau kita menjadi orang yang punya karakter yang buruk sehingga menjadi batu sandungan. Kita jadi kudus karena kita mau menyalibkan kedagingan kita. Pada saat kita sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti membantu, barulah kita dan Tuhan bisa bekerja sama untuk mendatangkan mujizat. Amin. Karena Allah kudus dan dosa itu tetap tidak bisa pernah bersatu dengan kudus. Makanya jangan mendekat kepada dosa. Kita akan membuat Tuhan kecewa. Tetapi kalau kita tidak kompromi, kita berani menyalibkan kedagingan kita, apapun yang tidak berkenan buat Tuhan, kita mendekat ke arah Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu dalam pelayanan Bapak Ibu akan terkagum-kagum dan terheran-heran karena mujizat Tuhan turun lebih dari yang kita doakan. Amin. Itu yang amazing. Nah, makanya semuanya mau merasakan kuasa Tuhan dalam diri masing-masing. Katakan kiri kanan, kuasa Tuhan ada dalam penyembahanmu. Jadi ringkasan khotbah saya hari ini, kembali lagi slide terakhir, 3 poin yang harus diperhatikan untuk merasakan saat saya menyembah kuasa Tuhan terjadi. 1, inginilah Tuhan lebih dari segalanya. 2, jangan pernah datang dengan tangan kosong ketika menyembah Tuhan. Apa yang dibawa? Iman kita. 3, hidupilah kekudusan. Saya minta yuk kita nyanyi satu ref lagu dari Datanglah Roh Kudus. 1 yang kurindu bersekutu denganmu. Itulah keinginan kita yang luar biasa. Amin. Refnya aja. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya undang bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan lebih sungguh. Aku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang selalu melawat kami. Setiap kami menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Pada saat kami datang dengan penuh kerinduan kehadiran-Mu, kami percaya kuasa-Mu turun atas kami. Kami bisa melewati hidup ini karena pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Biarlah kami belajar terus menghidupi penyembahan sebagai gaya hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini untuk seluruh jemaat CDC. Biarlah semua menghidupi kehidupannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh
dengan penuh kerinduan mencari wajah Tuhan setiap hari. Dan kami percaya apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun, masalah sebesar apapun, kuasa Tuhan akan turun lewat hidup kami, sehingga kami bisa hidup memuliakan nama-Mu. Thank you Lord. Saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman pada pagi hari ini tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau selalu menyembah Engkau di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, di dalam apapun yang kami hadapi. Kami tetap mau menyembah Allah, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan adalah salah satu komunikasi kita kepada Tuhan. Semua diberkati ya oleh firman yang disampaikan. Kalau gitu kasih aplaus yang meriah dong buat Pastor Tini. Wow, terima kasih Pastor Tini. Oke, saatnya sekarang kita sambut yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Boleh angkat tangan gak? Kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Welcome. Yes, ada sebelah sini. Welcome home. Welcome home. Selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor. Yes, boleh dikasih salam. Yes, dikasih salam yang meriah. Selamat datang, Anda adalah keluarga di CDC Bogor. Welcome home buat semuanya yang dengan setia, walaupun dalam suasana Sincia ya Imlek, tapi tetap setia untuk beribadah bersama-sama. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat kita semua. Wow. Yes. Setelah kemarin dapat masukan banyak, berarti hari ini kita mau memberi untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Yes. Pemberian Bapak Ibu dapat dimasukkan di dalam amplop coklat yang ada di setiap kursi Bapak Ibu. Di luar, di depan amplop itu ada QR code untuk men-scan rekening persembahan operasional CDC Bogor. Sebelum memberi, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman Tuhan, bahkan ini perkataan Tuhan sendiri. Dan Bapak Ibu Saudaraku, waktu Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Efesus, inilah saat terakhir Paulus itu bertatap muka secara langsung dengan jemaat di Efesus. Tapi dia tidak mengatakan hal yang lain loh. Dia cuma mengatakan hal ini. Dan harus mengingat perkataan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yes. Wow, ini waktu saya membaca ini sungguh pesan yang luar biasa. Pesan terakhir loh pada saat bertatapan muka, tapi dia memberi pesan memberi. Kenapa? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu suka untuk memberi. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku siap untuk memberi? Siap. Siap ya, yang siap katakan amin. Dan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang telah memberi berkat bagi kami semua,
yang memberi setiap apa yang kami butuhkan Bapa, yang memberi makanan dan minuman kami, yang memberi kami keluarga yang baik, rumah yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini, Engkau beri kesempatan untuk memberikan apa yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, dengan kami memberi Tuhan, itu menunjukkan bahwa kami berkelimpahan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang memberi kepadamu dengan penuh kerelaan hati. Kami percaya dan kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk memberi sama-sama katakan amin. Ya, selamat memberi. Saya akan memberikan waktu sedikit bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, untuk men-scan QR Code dan yang lainnya. Bapak Ibu yang baik yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan hari ini, ibadah yang demikian luar biasa, semua karena ada orang-orang yang telah mempersiapkan ibadah ini. Bahkan dari kemarin yang telah angkat-angkat barang tim perlengkapan yang luar biasa. Hari ini pun terjadilah kita memuji menyembah Tuhan. Dan sama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan thank you volunteer. Yes, thank you volunteer. Anda luar biasa. Wow, ya silakan duduk kembali. Luar biasa, setiap volunteer pasti akan diberkati Tuhan secara luar biasa karena melayani Tuhan dengan setia. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku, ibadah kita ini setiap hari Minggu pukul 9 pagi untuk umum. Dan untuk minggu depan 18 Februari akan dilayani oleh, iya, kaget juga sih, ganteng banget gitu ya. Siapa ya? Oke, pastikan Anda hadir di tempat ini. Wow. Dan untuk Eros, pemuda dan remaja, itu jam 11.30 atau setengah 12 di tempat ini di Green Forest Hotel. Nah, untuk anak-anak itu ada di setiap jam 9 pagi berbarengan dengan ibadah umum. Bapak Ibu dan Saudaraku, pastikan anak-anak kita mengikuti CDC Kids ini, karena di sini mereka akan mengenal Tuhan kita. Mereka akan diajarkan dengan cara-cara yang begitu menarik. Ada permainan, ada cerita, dan lain-lain. Jadi kalau ada saudara, anak keluarga kita, anak tetangga yang belum mengikuti CDC Kids sekolah minggu ini, minggu depan di tempat ini jam 9 pagi. Siap ya, kita ajak mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, salah satu motor dari ibadah kita adalah doa. Karena doa ini loh kita semua bisa beribadah. Karena doa ini loh Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk saat ini beribadah di tempat ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu dan Saudaraku setiap hari Senin jam 9 malam melalui Zoom online. Maaf, 19 malam, jam 7 malam. Kita bersama-sama berdoa, bersekutu, doa syafaat untuk bangsa negara, untuk kebutuhan kita. Siap ya Bapak Ibu dan Saudaraku, linknya nanti akan dibagikan di setiap carousel. Dan selain doa Senin malam, nah ada juga doa Eros, yaitu pemuda dan remaja. Tepuk tangan dulu, ini luar biasa sekali. Setiap hari Selasa jam 5 sore di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan. Dan di setiap hari Kamisnya ada juga doa Kamis malam jam 6 sore sama di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Mari sama-sama kita berdoa selagi masih ada kesempatan untuk berdoa. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, carousel adalah hal yang paling penting. Inilah ujung tombak kita. Karena di carousel ini kita bisa mengenal lebih dalam lagi.
kita bisa memperhatikan lebih dalam lagi. Kita bisa menolong dan mendukung lebih lagi. Kita bisa saling memperhatikan lebih lagi dalam kelompok-kelompok kecil. So pastikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk mengambil waktu dan carousel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ada yang family, wow namanya keren-keren ya. Ada carousel ibu-ibu, wow ini luar biasa juga. Ada carousel untuk anak remaja dan pemuda. Ada profam, professional family. Jadi yang sudah bekerja, mungkin yang masih single tapi dia sudah bekerja, boleh tergabung di dalam carousel ini. Ada yang college khusus untuk yang sudah kuliah. Ada juga untuk junior high school dan high school. Pastikan kita tergabung di dalam carousel, karena carousel ini adalah kelompok yang paling keluarga. Oke? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang rindu untuk lebih lagi dibekali, lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu keselamatan? Jadi kalau ada yang nanya nih, keselamatan itu apa ya? Kita bisa jelasin. Nah, untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih untuk mengikuti kelas spiritual journey. Dan kali ini adalah pelajaran pertama, Encounter Class, 25 Februari. Jadi berapa minggu lagi? 2 minggu lagi ya di tempat ini. Harganya, biayanya 50.000. Sudah termasuk buku dan makan siang. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti kelas ini. Banyak yang telah diberkati melalui kelas ini. Oke. Dan setelah ibadah ini selesai, jangan kemana-mana dulu. Mari kita berfellowship, mari kita bercoffee time bersama sambil berbincang-bincang tentang apa yang kita alami dalam 1 minggu ini. Baik, demikian ibadah ini kami mengundang Pastor Chris untuk menutup ibadah dan doa berkat. Wow, luar biasa ibadah kita hari ini. Senang bersuka cita hari ini. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kyonghi semua. Wow. Hari ini kita dapat satu pesan firman Tuhan yang kita harus tangkap, bawa pulang. Tahun ini Tuhan bicara buat seluruh jemaat, buat kita semua. Kita adalah keluarga. Amin. Gereja adalah keluarga dan Tuhan mau bawa jemaat ini menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Katakan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan tadi diurai, ada power, ada kuasa. Saya bayangkan kalau kita menyembah Tuhan bukan hanya ibadah di hari Minggu. Ketika kita di rumah, dimanapun kita berada, kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Artinya kita bisa mengenal siapa Tuhan secara pribadi. Siapa Tuhan kita? Yesus yang dibilang Yesus Kristus, kita bisa mengalami, aku berjumpa dengan Engkau. Dan kita maunya rasanya tuh deket sama Dia. Deket karena mengenal dan bisa deket. Kemudian kita mau terus merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi nilai hidup kita. Kita merasakan berjumpa dengan Kristus dan kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Perubahan ini akan terjadi hanya yang kita kerjakan, berdoa, menyembah Tuhan, nyanyikan pujian dan penyembahan, dan merenungkan firman-Nya. Hari ini firman-Nya cukup kita renungkan, ada kuasa di dalam penyembahan. Amin. Kuasa dalam penyembahan dan pujian. Bagian kita melakukan, bagian Tuhan memberkati. Amin. Ketika kita hari ini, saya senang sekali melihat ada wajah-wajah baru yang datang sama Tuhan. Dan sekali lagi, tempat ini akan penuh dengan kemuliaan ketika umat yang menyembah Tuhan. Oke, saya undang bangkit berdiri. Kita mengucap syukur sampai hari ini Tuhan pelihara hidup kita.
Urabasika rabasyaraba. Urabakaya rabasyarabaya. Sikarabakaya rabatarabasyaraba. Urabakaya raba. Haleluya. Sikarabaya rabaya raba. Urabakaya rabatarabas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.